Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadizatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Muhammad Nurullah Al-Mahdi Khulafatullah. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad sholli ala sayyidina Al-Mahdi Khulafatika ya Allah ya ahad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita Syekhuna selaku pimpinan di halqah zikir, pembimbing secara rohani dan jasmani kita untuk berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita hormati para mursyid, para guru, pembantu beliau, para khalifah, kaum bapa dan kaum ibu, para jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat, para hamba Allah, para tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini adalah para hamba yang dipilih oleh Allah. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Sudah lama kita mengamalkan zikrullah. Tetapi Bapak Ibu, sangat sulit mendapatkan kelezatan dalam berzikir. Tidak basuwo lomak dalam berzikir. Malah lah lama pula kita mendengarkan kajian. Tak kunjung faham awak dengan disampaikan oleh para guru awak. Payah kita memahami, ya tak? Kemudian Bapak dan Ibu, apabila disebut nama Allah, tak jua bergetar kalbu korang. Berselawat kepada Rasulullah, tak jua tumbuh rindu. Itu yang terjadi pada diri kita sama-sama. Ya tak? Tahukah Bapak Ibu penyebabnya? Saya tahu. Penyebab pertama, kita tak bernomuh bersungguh-sungguh. Nak nomuh melawan ponik dia. Duduk waktu berzikir, nak nomuh menahan ponik. Only awak itu. Itu kebanyakan kita. Tak masuk ambo. Kalau mak baselo atau tawaru. Tak rasa ponik kita unjun kaki. Tak rasa ponik kita pindahan. Disiko penyebabnya Bapak dan Ibu. Itu baru tu. Siapa yang tak mampu menahan pahitnya, menahan poniknya, duduk bertawajuh kepada Allah, maka dia tidak akan bertemu dengan kelezatan bermakrifat ke Allah. Itu baru tu. Ditahan. Leka sepocong, leka hilang perasaan kaki. Tahan terus. Risiko rasio sebenarnya Bapak dan Ibu. Awak pertama tawaru ponik pindah kasu, ponik pergi paselo. Wah itu. Tahan terus. Kenapa tebuh rasa itu? Berarti ketika itu nafsu aja nampung siu. Tahan terus Bapak Ibu. Nyokak deh kaki sakit ya. Sakit bitunya dah. Punggung sakit, pinggang sakit. Mokak terus dalam tubuh Pak. Ibarat demonnya Bapak Ibu. Demonstrasi. Setiap yang demon tak perlu dituruti, dongan aja. Lawan itu. Insya Allah di ujung kepahitan muncul kemanisan Bapak Ibu. Di ujung pahitnya sirih. Bapak Ibu ini pernah makan punya sirih? Pahit tak? Di ujungnya? Siapa-siapa yang tak tahan mengunyah dia pahit sirih, nyenak kabar sebut dia manis sirih. Siapa-siapa yang tak tahan duduk bertawajuh, berkhalwat dengan diri sendiri, baik di rumah atau di siko, tak mampu menahan Bapak Ibu, berarti kata kita masih kalah di nafsu. Kita tunggu je nama dia.
Lawan saja Bapak Ibu. InsyaAllah di ujung. Ambolah membuktikan Bapak Ibu. Kisah-kisah. Kini mau lawan ni. Malah bersangajun duduk. Dan bayang sama sahaja Bapak. Bersangajun je duduk. Zikir. Ditahan terus. Ternyata ada perubahan ni dalam duduk ke Bapak Ibu. Hilang ponek-poneknya. Itulah maksudnya Bapak Ibu. Kalau kita berkelawat nanti siko. Latih di rumah. Duduk lama-lama. Sehingga mantik dalam kelawat indah kita. Tak disiko latihan duduk tu deh. Di rumah. Tengah malam tiba rumah kau duduk deh. Ditahan. Sepocong deh. Ditahan ponek deh. Nanti hilang rasa penat, rasa letih di rumah. Di bawah siko tentu lebih indah. Aku indah. Di siko latihan lepas ponek. Anak kunjung ni. Berlatih berponek. Bakal panjang ni di kelawat deh. Itu latihan Bapak Ibu. Ditahanlah ponek itu. Siapa yang tak mau menahan kepahitan itu, maka tak akan bertemu dengan kelezatan Bapak dan Ibu. Itu satu pertama kunci. Lain nama yang menjebol. Monju celu. Jangan itu. Tahan terus. Itu sebenarnya tipu daya aja Bapak dan Ibu. Begitulah cara-cara nafsu saya nak lomak duduk dia. Apalagi bubar. Ponek dia duduk dan pulang ni. Itu contohnya. Dia ponek duduk ni. Itulah lebih bayu Bapak dan Ibu. Jadi itu semua adalah bisikan nafsu Bapak. Jadi lawannya itu, kalau kita copek bermakrifat kepada Allah. Siapa yang mengamalkan pertama? Tentu yang mulia guru kita. Yang terdahulu dalam silsilah kita, Abu Yazid Al-Bustami. Murid itu cara. Bagaimana caranya engkau mendapatkan manisnya zikir? Aku melewati pahit dulu. Rasa ponek dan tahan. Walaupun apa yang terjadi di ponek, tetap tak keberanjak berduduk ni. Ternyata di ujung ponek, aku menemukan manisnya, lezatnya bermakrifat ke Allah. Jadi Bapak Ibu, tak instan do. Tak ibarat yang tak dapat kini, tak betul. Tidak barang berumpuan dan ia berjuang kita dulu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sesuatu yang tinggi itu. Cibalah Bapak Ibu duduk di rumah, atau kini ciba duduk, jangan boleh alih selur. Pocong tahan aja. Ponek tahan aja. Mudah-mudahan itu jadi ubek Bapak dan Ibu. Jadi ubek untuk otot-otot Bapak. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Yang harus kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu. Kata guru itu. Kenapa tak lezat, tak ada masuk rasa zikir ke kalbu? Disebabkan kalbu kita masih berhijab. Ibarat kita bercocok tanam. Kita kaba sawah, kita kaba tanam jagung. Berarti tanah itu belum gembur. Belum dicangkul. Belum dibacak dan sebagainya Bapak. Belum dihaluskan. Tanah koreh saja. Kalaulah tanah koreh saja. Kita letakkan biji jagung di halaman. Leduk. Leduk. Tentu dipangku dahulu. Dibajak dahulu. Lah gembur, baru bisa ditanamkan bijo di situ. Siapa yang meletakkan bijo? Guru. Guru yang meletakkan bijo zikrullah. Siapa yang meletakkan bijo jagung? Petani. Tidak pengusaha, petani. Begitu pula bijo tadi. Berarti gemburkan. Bagaimana cara mengemburkannya? Ada wiridnya. InsyaAllah. Kalau Bapak Ibu namun mengamalkan 40 hari. 40 hari. Istiqomah tak boleh tinggal. Itu loh. Amalkan setiap selesai solat. Setiap selesai solat. Amalkan zikir tu. 40 hari jadi. InsyaAllah. Kalbu kita percaya Bapak Ibu. Apa zikirnya? Sebelum berzikir, ambo cakapkan pergi ke sudut Bapak Ibu. Tu maman itu. Dah solat cakap pergi ke sudut tu. Maman itu. Tak lama ke jawapan. Duduk Bapak Ibu di tempat duduk solat tu. Ketika sudah selesai solat. Pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Amalkan zikir
yang mungkin Bapak Ibu lah sering membaca. Apa? Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum. Bunyikan di lisan tapi perasaan bergemuruh. Perasaan awak berbunyi dalam kalbu awak kan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ampe puluh. Lah tiba di ujung ampe puluh. Lah tiba di ampe puluh. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghithna. La ilaha illa anta. Selawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Muhammad wa ala. Selawat 3 kali. Kemudian dikunci. Berkatalah kamu, wahai ya Allah. Wahai yang maha hidup. Wahai yang maha kuat. Kalbu kami gelap ya Allah. Tolong engkau terangi dengan namamu ya Allah. Tolong engkau terangi dengan Rahman Rahimmu ya Allah. Kalbu ini begitu kotor ya Allah. Kalbu ini berpenyakit ya Allah. Tolong buang penyakitnya ya Allah. Masukkan asmaul husnamu dalam kalbu ini ya Allah. Masukkan rasa cinta kepada engkau ya Allah. Masukkan rasa rindu kepada Rasulullah ya Allah. Tetapkan kalbu ini untuk menyebut nama engkau ya Allah. Tetapkan kalbu ini untuk cinta kepada Rasulullah. Itu doa terakhir Bapak Ibu. Jadi arahkan ke kalbu doa itu. Bermohon agar kalbu kita disinari oleh cahaya nurullah. Cahaya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi di ujungnya apa? Kita pe. Hah? La ilaha kan si Hayyu Qayyum di ujungnya cakap apa? Bi rahmatika alih. Astaghis la ilaha illa anta. Baru la ilaha illa anta. Berarti la ilaha illa anta itu pun makna Bapak dan Ibu. Kalau kita ya Hayyu Ya Qayyum maka kalbu tadi lembut, maka baru pas kata la ilaha illa anta, lah terasa kehadiran Allah tu. Baru kedua kalimah la ilaha illa anta. Tu tutup je selawat. Mengeceklah kalbu, kecek kau buat rusak, kecek kau buat gelap. Ya Allah, kalbu kami gelap ya Allah. Disebut namamu tak tersentuh, tak tergetar ya Allah. Berselawat kepada Nabi engkau ya Allah. Tak merindulah kami ya Allah. Begitu gelapnya kalbu ini ya Allah. Berkah zikir ya Hayyu Ya Qayyum ini ya Allah. Tolong ya Allah cahayai kalbu kami dengan namamu. Cahayai kalbu ini dengan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empek boleh hari jadi. Tapi istiqamah. Kalau seandainya putus sudah balu contoh, ulang ya tolong balik. Ha tu caranya bakar. Jadi 40 hari istiqamah. Insya-Allah Bapak Ibu akan ada hasilnya Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Apakah menyampai fadilah malam kini Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu, inginkah Bapak Ibu menjadi kekasih Allah? Lain. Kata Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman. Bentuk beliau, pusik beliau tu kata kitab Bapak Ibu. Sakorek katih. Ibaratnya Bapak Ibu seperti Hasan. Sakorek ke bawah. Seperti Husain. Hasan Husain. Berarti fisik beliau mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inginkah kalian dicatat walaupun tercatat sebagai wali? Dicatat sebagai wali. Itu pun disampaikan ke anak murid Bapak Ibu, kemudian terakhir dinukil oleh abah guru sekumpul. Abah guru berkumpul berkata Bapak Ibu, berdasarkan dari Syekh Saman Al-Madani, apa kata beliau? Setiap selesai subuh, kalau ingin menjadi kekasih Allah, cinta Allah kawan,
Kalaulah Allah cinta kawak bapak ibu, bagaimana dengan makhluknya kira? Bonci kawak tak cinta? Cinta kawak bapak dan ibu. Walaupun syariatnya benci, tanah cinta. Kenapa? Yang dibenci pun kodok juga baca. Berarti cinta sebenarnya tu bapak ibu. Apa yang amalkan? Doa. Apa doanya? Sejak ambo dapat kaji itu bapak ibu, setiap ambo solat ambo pakai. Setiap subuh ambo makan yo amalkan 4 kali setelah subuh. Doanya. Apa doa bapak ibu? Allahumma aslih ummatan nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jiburna ummatan nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mansurna ummatan nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummatan nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir ummatan nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa kebaikan untuk umat Nabi. Sebab Nabi itu bapak dan ibu memberikan rahmat kepada umatnya. Berarti sebenarnya ketika itu membaca doa itu, kita memakai sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu cinta Allah kawak bapak dan ibu. Walaupun musuh sekalipun, doakan tu bapak ibu. Tolong ibu berbuat baik ke musuh. Tolong. Kau wangun dan boncinya kawak tolong. Berarti kalau nak tolak, tak pernah menjadi kekasih Allah. Kekasih syaitan tu bapak dan ibu. Ingin menjadi kekasih Allah, doakan kebaikan kepada yang membenci awak. Doakan kebaikan yang memusuhi awak bapak dan ibu. Maka bapak dan ibu, salah satu amalan yang kami sampaikan bapak ibu dan kami amalkan bapak ibu, mengirim Fatihah, malah ke musuh berkirim je Fatihah. Ya Allah, sampaikan kepada Fatihah kepada orang yang membenci yang ya Allah. Kepada orang yang memusuhi yang ya Allah. Berikan Al-Fatihah. Tolong maafkan, tolong ampunkan kesalahan ya Allah. Itu cara bapak dan ibu. Kalau ingin menjadi kekasih Allah. Tapi kalau kebencian ditanam sikuah, berarti kita takkan pernah menjadi kekasih Allah. Kekasih setan bapak ibu. Tanda-tanda orang yang dicintai Allah, lihat tahu Pak Ibu? Tanda-tanda orang kekasih Allah tu lihat tahu tak? Tak. Ambo tunjukin tanda. Kalau ada dari Bapak Ibu, lah ada tanda nama. Pertama tanda Bapak Ibu. Tanda pertama, fisiknya disibukkan dengan ibadah. Tu faham kau fisik penuh ibadah. Sembahyang taruh aja. Tidak begitu maksud. Fisiknya di bapak dan ibu sibuk dengan apapun yang dikerjakannya menjadi ibadah di hadapan Allah, itu maksudnya. Mereka sawah bisa ibadahnya. Mereka menggalih bisa ibadah. Apapun aktivitas itu secara khususnya. Tapi secara umumnya, mereka mungkin kita sibuk ibadah, tahajud taruh sampai pagi. Mereka mungkin kita baca Quran taruh, itu tidak mungkin. Tapi maknanya secara hakikat Bapak Ibu. Jadi perbuatan waktu jadi ibadah. Apa itu maksudnya? Yang kedua Bapak Ibu, dadanya dipenuhi dengan ilmu, bukan ikonnya, bukan kepalanya, tapi sudurnya, dadanya dipenuhi dengan ilmu. Ilmu dadu, ilmu qalbu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ilmu qalbu itu al-ilmu nurun yaksibu biqalbi. Ilmu itu cahaya Allah yang diletakkan dalam kalbu. Ikut tak ada di sekolah suruh tu. Tidak tulis baca, tak fakultas, tak orang kuliah tu Bapak dan Ibu. Tapi orang yang lah ada ilmu kalbu. Kalbunya dipenuhi dengan akhlakul karimah. Tak ada kebencian di hati. Tak ada merasa pintar. Tak ada merasa hebat. Tak ada merasa ini, merasa itu, merasa apapun. Walaupun dicaci, tak merasa juga Bapak dan Ibu. Tak ada merasa lebih hebat. Tak ada merasa lebih santiang. Tak ada merasa itu dan itu Bapak dan Ibu. Tak pernah merasa
menghina orang lain. Berbaik sangka saja saudara bapak ibu. Lah itu dah pak. Lah tu. Tu nak payah diwali tu. Berbaik sang tak ada merasa. Baik kita lah bertarikah, lah mengaji hakikat, lah ngaji makrifat. Ikut lebih bayu merasa ke. Contoh, ambo contohkan. Tu nyambo deh. Ya bu ya. Bandak tan datang tu suruh tu. Di mana tu ngaji gini, disuruh dia nah. Bandak datang tu ni alih. Dapik dia dengan sebonas tu bu ya. Berarti menganggap remeh siko namo ni. Tu dak orang tu. Merasa hebat. Ingat merasa tarikahnya lebih hebat dari tarikah lain. Zikirnya lebih mantap dari zikir lain. Kuali setan bapak dan ibu. Tertipu orang itu. Merasa tu tak boleh. Tak boleh kita merasa hebat. Kita punya jemaah. Kita mursyid. Kita syekh. Kita khalifah. Kita ahli zikir. Kita bertarikah. Jangan pernah merasa hebat dari tarikah lain. Tak perlu dan kian ni. Dah dapik yang sebenar siko. Tertipu orang. Merasa hebat namun. Hati-hati bapak ibu. Ada orang itu dek. Jadi kalau ada jo merasa lebih-lebih, setan. Setan tu balik dah bersujuk kadang-kadang nyo merasa lebih pintar, merasa lebih mulia. Tu nak mu. Siapa yang makan itu berarti silsilahnya ke setan. Tertipunya. Jadi siapakah ahli sunnah? Siapakah yang menyambung ke Rasulullah? Merasa tak punya apa-apa. Dihina dia orang. Muak ada. Jangan muak jo dihina orang. Dicaci, dihina, dimaki, dibuli dan sebagainya. Kenapa kita hina? Memang kita hina. Memang mulia. Pak. Tetapi kalau kita dipuji, jangan jumawa, jangan berbangga hati. Kenapa? Kenapa kita bisa berbuat baik? Kenapa kita baik? Berarti janganlah, bukan akulah yang baik. Ketika itu Allah menitipkan sifat baiknya kepada aku, maka aku mampu berbuat baik. Kalau dihina, memang akulah orang yang hina. Begitu menyikapi Bapak Ibu. Jadi hidup sebenarnya santai Bapak Ibu. Kita aja na yobona hidup. Di dunia ko santai-santai je lah hidup. Dan yobona dunia panggung sandiwara. Sandiwara doa yobonan. Aku na bedo na. Jadi sandiwara tu ya sungguh sandiwara lah. Golak lah kita mencari sandiwara. Apa tanda wali? Tanda kekasih Allah? Dirinya disibukkan dengan ibadah, mencari kesalahan diri, itu maksudnya. Yang kedua, kalbunya dipenuhi dengan ilmu. Ilmu kalbu. Kemudian yang ketiga, kalbunya dipenuhi dengan akhlakul karimah. Apa itu? Tak pernah merasa. Tak pernah merasa berbuat baik. Nan buruknya punya tu. Nan ketiga yang nan terakhir yang borek. Konan borek nah. Borek tampak dek penonton, deknya ndak. Kalau ia wali. Apa? Seorang kekasih Allah itu selalu ditimpa masalah dan musibah. Selalu datang musibah terus. Masalah datang terus. Tak berhenti-henti Bapak Ibu. Bertubi datang terus. Sehingga terheran dengan jeli. Orang nang gigit jeli. Dia nak babar. Apa maksud situ? Allah begitu mulia. Begitu hebatnya engkau ya Allah. Engkau sembunyikan kekasih engkau di balik kemelaratannya, di balik kesengsaraannya yang tampak di mata Bapak Ibu. Ternyata kalbunya tak bermasalah. Tuan seorang rasanya. Tiba masalah gelisah tak? Tiba masalah takut tak? Khawatir tak? Comel tak? Wali setan nama Bapak dan Ibu. Tapi kalau menerima itu pakaian wali itu Bapak Ibu. Pakaian wali tak luput dari masalah. Itu pakaian tak luput dari penyakit. Di fisik pasirang terus. Ya Allah.
tapi kalbunya tak bermasalah. Jadi orang aja nama cik wali ke tu. Dia wali itu sonang hidup. Ternyata tidak. Secara fisik boleh melarat. Secara fisik boleh jadi tukang parkir. Boleh petani. Boleh tukang pegawai dan sebagainya Bapak Ibu. Tetapi secara hakikat dia adalah orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ingin menjadi kekasih Allah? Amalkan doa cakup. Doa yang diajarkan oleh Syekh Saman Al-Madani. Beliau yang berkata boleh itu Bapak Ibu. Jadi tercatatlah kita sebagai kekasih Allah. Kalaulah tercatat sebagai kekasih Allah, walaupun kekasih Allah secara umum tidak khas, tidak khusus, kalaulah kekasih Allah tentu dicinta oleh Allah. Kalau kekasih tidak akan merusak kekasihnya, tentu akan menyelamatkan kekasihnya Bapak dan Ibu. Itu poin-poin yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, agar kalbu kita bersifat lembut, terbuka hijab, maka amalkan ya hayyu ya qayyum 40 setiap selesai solat. Dengan cara pertama syahadat, kemudian istighfar, hayyu ya qayyum itu 40, dikunci birahmatika astaghis la ilaha illa anta, selawat 3 kali, kemudian berkata kalbu, ya Allah, kalbu kami gelap. Kalbu kami berpenyakit. Kalbu kami pendendam, ya Allah. Kalbu kami berkasumat, ya Allah. Semua penyakit itu merusak, ya Allah. Tolong campakkan penyakit kau, ya Allah. Dan ganti dengan namamu. Ganti dengan cahaya namamu. Dan ganti dengan cahaya Rasulullah SAW. Berkah aku berzikir kepada engkau ini, ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalimat doa, silahkan aja Bapak dan Ibu tujuannya. Apapun yang membuat kalbu tadi bergetar, merubuh rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa cakum agar kita cepat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal kita sebenarnya Bapak dan Ibu, modal kita sebenarnya mahabbah. Modal cinta kepada Allah dan Rasul. Modal cinta yang kita cari Bapak Ibu. Kalau modal solat kita ibadah kita banggakan, rusak ibadah. Tak ada selesai ibadah kita Bapak Ibu. Tapi modal cinta perlu. Mudah-mudahan kita mencintai Allah dan Rasul, dan Allah pun mencintai kita. Kalau tumbuh saling cinta, nan buruk pun menjadi lemak. Buruk lagi lemaknya. Dikontinue lemaknya, apalagi disenyum. Gitu tu. Begitulah memahami. Kenapa masih marah kita Bapak Ibu? Jadi kita yang terakhir sampaikan yang terakhir. Bagaimana caranya agar kita bisa netral dalam hidup? Menerima apapun yang terjadi pada diri. Agar tenang jiwa. Baca dulu. Caranya Bapak Ibu. Memandang yang satu, tampak yang banyak. Memandang yang banyak, kembali ke yang satu. Lepas Bapak Ibu berkesu. Memandang yang satu, tampak yang banyak. Memandang yang banyak, kembali ke yang satu. Yang banyak tu mah kita. Makhluk Allah kebanyak. Semua makhluk Allah. Sebutlah. Itu namanya. Yang satu adalah Allah. Ketika kita memandang yang banyak, tampak perbuatan Allah situ. Siapa-siapa yang terjadi kejadian di muka bumi, baik pada dirinya, baik pada keluarganya, baik di pada alam ini, tak tampaknya peran Allah, berarti butuh orang. Butuh orang tu. Kalau butuh, itulah mana? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, itu kan tafsirnya. Jadi apa sebenarnya mana? Barang siapa yang tak melihat peran Allah dalam kejadian pada dirinya, berarti butuh. Butuh di dunia, butuh di akhirat. Jadi melihat dan banyak, tampaklah perbuatan yang satu. Apabila melihat yang satu, tampaklah yang banyak. Apabila kita kembali kepada Allah, maka tampaklah kejadian-kejadian kepada semua itu adalah perbuatan Allah. Itu menyikapi datang orang muncul-muncul kawak Allah sedang mengatai dan melalui lidah fajar. Sedang buang hingga melalui lidah
Ini. Begitu cara Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itulah yang bisa Ambo sampaikan kepada kita bersama malam ini, laksana 10 Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu paham yang Ambo maksud. Enak. Jadi untuk menjadi kekasih Allah tu sangat berat Bapak Ibu. Sangat berat, tapi tidak perlu piti banyak. Untuk menjadi kekasih seseorang perlu modal, Pak. Perlu piti banyak, Pak. Habis piti dia. Untuk menjadi kekasih lawan jenis. Habis hanya tu, enak. Peraun lah ni, boleh nyak lah ni, boleh ten tandih lah ni. Hutang-hutang dia ni. Enak. Untuk menjadi kekasih makhluk Allah. Tetapi untuk menjadi kekasih Allah, iyo korban pula, Pak. Korban perasaan. Lebih berat dari korban piti Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.